dinonaktifkan. Keputusan diambil dalam rapat Menristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dengan tim pemantau pada Rabu siang. Dalam rapat ini ditelusuri semua bukti dan hasilnya kedua lembaga pendidikan ini dinonaktifkan. STIE Adiniaga dan Universitas Berkeley juga dilarang mengadakan kegiatan belajar dan melakukan wisuda. Yaitu tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan atau pindahan. Yang pertama. Yang kedua, tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan menyelenggarakan wisuda. Ya, karena dokumen yang kami boleh tidak memenuhi sehingga tahapan awal ini mohon saya berikan kepada semua media. Penonaktifan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adiniaga Bekasi, Jawa Barat mendapatkan reaksi penolakan dari para mahasiswa di sana. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adiniaga Bekasi diduga selama ini mengeluarkan ijazah palsu. Namun mahasiswa meminta Menristek dan Dikti menindak oknum yang mengeluarkan ijazah palsu dan bukan menutup kampus Adiniaga. Menristek dan Dikti Muhammad Nasir sebelumnya telah melakukan sidak ke kampus Adiniaga Bekasi pada tanggal 21 Mei 2015 terkait dugaan kampus bodong dan ijazah palsu. Sementara pihak kampus membantah telah mengeluarkan ijazah palsu. Kalau hari ini akan ditutup dari Menristek, saya sangat tidak sepakat karena kita melihat kasus hari ini bahwa kasus hari ini adalah ijazah palsu, bahwa kampus kita dari Setia Adiniaga ini tidak pernah sama sekali mengeluarkan yang namanya itu ijazah palsu. Terkait dengan polemik ijazah palsu, saudara, informasi beredar bahwa Menteri Pariwisata Arif Yahya merupakan salah satu alumnus dari University of Berkeley, cabang Jakarta. Universitas ini dibukukan karena dugaan praktik penjualan ijazah palsu. Laman resmi Lembaga Manajemen Internasional Indonesia LMII menerbitkan daftar alumni lulusan University of Berkeley. Di antaranya tercantum nama Menteri Pariwisata saat ini, yakni Arif Yahya. LMII berkantor di kawasan Menteng, Jakarta dan berkolaborasi dengan University of Berkeley, cabang Jakarta. Saat itu Arif Yahya masih menjabat sebagai General Manager di PT Telkom Jakarta Barat. Arif tercatat sempat menduduki jabatan itu pada tahun 2002 hingga 2013. Namun Arif Yahya membantah informasi ini dan mengaku gelar PhD atau setingkat doktor diperolehnya dari Universitas Padjadjaran Bandung. Namun rektor dari Universitas Berkeley Jakarta justru mengklaim Menteri Pariwisata Arif Yahya sebagai salah satu alumninya. Ini nggak tahu saya itu apa dia atau tidak, nanti biar polisi ya. Oke. Sempat memberikan pernyataan akan memecat pejabat pemerintahan yang terbukti menggunakan ijazah palsu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan bahwa penggunaan ijazah palsu di kalangan pejabat pemerintahan tidak akan mengancam status kepegawaian. Menurut Menpan, jika terbukti menggunakan ijazah palsu, pelaku akan diberi sanksi berupa pencopotan dan juga penurunan jabatan. Apabila ditemukan ijazah-ijazah yang palsu itu dasarnya apa? Dasarnya adalah hasil pengusutan kepolisian dan negatif list yang diterbitkan oleh Dikti, dan juga ada bukti yang kuat bahwa dia mendapatkan ijazah secara tidak legal, maka ya mengikuti ketentuan yang kurang lebihnya itu kalau dia di jabatan tertentu dicopot dari jabatannya lalu diturunkan pangkatnya 1 tingkat, tapi tidak dipecat. Kita beralih ke informasi persiapan Pilkada Serentak, saudara. Ketua Komisi Pemilihan Umum menampik ada pembengkakan anggaran Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Pembengkakan ini salah satunya diduga berasal dari dimasukkannya pembelian kendaraan dinas dalam anggaran Pilkada oleh sejumlah penyelenggara pemilu. Selain lantaran biaya kampanye yang ditanggung oleh negara, pembengkakan anggaran Pilkada juga ditambah dengan adanya pembelian kendaraan dinas oleh sejumlah penyelenggara negara. Diperkirakan Pilkada Serentak ini akan memakan biaya hingga 6,7 triliun rupiah, membengkak 3 triliun rupiah dari Pilkada sebelumnya pada tahun 2011. Lepas menerima hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KPU di kantor KPU Jakarta, Ketua KPU Husni Kamil Manik menampik adanya pembengkakan anggaran ini.
Kak, dari mana ke mana, Pak? Seperti balon aja bisa bengkak-bengkak ya. 3 triliun Pak, efisiensinya di mana nih Pak? Dapatnya 4 triliun dari mana ya? Katanya ada. Oh, nggak ada. Udah ditelusuri itu. Permintaan kendaraan dinas itu hal lain dari anggaran itu. Karena dalam anggaran belanja bagi penyelenggaraan pilkada, dalam Permendagri kan tidak ada belanja modal. Bahwa perlu ada kendaraan dinas untuk menjalankan pilkada, iya, tapi tidak dibeli, ya, tidak dibeli. Bisa sewa atau dipinjamkan oleh Pemda. Yang bakalan menjadi perhatian, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut masuk dalam pusaran kasus korupsi di Kementerian ESDM. Politisi Partai Demokrat Agus Hermanto membantah SBY sering bermain golf dengan Jero Wacik dengan menggunakan uang hasil korupsi di Kementerian ESDM. Yaitu kalau komentar saya sesuatu berita yang mengada-ada, yang tidak mungkin, karena setahu saya Pak SBY tidak pernah ingin menggunakan uang-uang bukan selain uang beliau sendiri pribadi pada saat melaksanakan golf. Mungkin itu hal yang dilaksanakan hanya mencari alasan saja apa yang harus dikeluarkan, tapi tidak mungkin seorang Pak SBY golf dengan menggunakan uang yang lain, kecuali uang pribadinya. Memang Pak SBY selalu menggunakan uang pribadinya. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Senin lalu terungkap bahwa sebagian uang hasil korupsi di Kementerian ESDM digunakan untuk biaya hiburan. Saksi Sri Utami mengaku bahwa uang ini digunakan untuk biaya bermain golf mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Sidang mantan Sekjen ESDM Waryono Karno pada Senin lalu mengungkap penggunaan uang hasil kegiatan di lingkungan Kesekjenan Kementerian ESDM. Saksi Sri Utami selaku Kepala Bidang Pemindahan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mengaku salah satu uang hasil korupsi digunakan untuk biaya hiburan atau entertainment. Di antaranya untuk membiayai kegiatan bermain golf yang dilakukan mantan Menteri ESDM Jero Wacik dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan saksi saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kebenaran terkait masalah itu. Dari penerimaan pengeluaran Entertain. Misalnya main golf setiap hari Kamis pagi jam 5 waktu Indonesia Barat di lapangan golf Halim bersama-sama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang uang entertain tersebut diserahkan kepada Dwi Hardono kepada ajudan Pak Menteri di lapangan golf Halim. Untuk bantuan-bantuan lain yang bersifat sosial. Saudara, pemerintah hari ini menggelar rapat terbatas guna persiapan jelang bulan puasa dan juga Idul Fitri. Informasi yang akan hadir usai